Sobat Dukcapil, jumpa lagi di segmen Mata Swarga Loka. Aku Intan, senang banget nih bisa ketemu kalian lagi untuk menjawab pertanyaan yang sudah dikumpulkan melalui DM Instagram di @swargaloka.zoom maupun di @disperdukcapil.spy. Nah, untuk menjawab pertanyaan teman-teman, aku ditemani oleh Mas Haris selaku narasumber kita pada kesempatan kali ini. Mas, kenalan dulu dong. Halo Sobat Dukcapil, udah kenal semua kan, nggak usah kenalan lagi. Nah, selama 15 menit ke depan, aku sama Mas Horas ini akan menjawab pertanyaan yang tadi sudah aku bilang udah dikumpulkan melalui DM. Kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Dari IG-nya @anggizahra, perekaman KTP itu untuk usia berapa, Mas? Oke, untuk Kak Anggi Zahra, untuk rekaman KTPL itu minimal usia 16 tahun. Jadi kalau udah usia 16 tahun, lebih 1 hari udah bisa untuk rekaman KTPL. Tapi kalau ngambil KTP-nya, cetak KTP-nya itu nggak bisa langsung, harus umur 17. Jadi nanti waktu umur 17 bisa diambil di kelurahan. Oke, jadi meskipun rekamnya itu di usia 16 tahun, tetap ngambil KTP di usia 17 ya? Iya, benar. Oke, nah itu nanti ngambilnya tuh nggak di sekolahan ya? Kalau misalnya dia perekamannya di sekolah gitu? Enggak, di kelurahan sesuai domisili, seperti di kakaknya. Jadi menyesuaikan kakaknya ya. Jadi meskipun nanti tahun depan dia pindah, ya ngambilnya di kelurahan sesuai kakak awal pada saat perekaman. Kayak gitu ya, Kak. Yang kedua, @harwinanda 16. Permisi, apakah sudah bisa mengajukan KTP yang rusak melalui online? Saya kehalang jam kerja sehingga tidak bisa mengurus di kecamatan setempat. Soalnya keterangan di situs masih belum bisa lewat online. Nah, benar banget sih. Untuk Kak Harwinanda, mohon maaf untuk saat ini seluruh pengajuan cetak KTP, baik itu KTP hilang, KTP rusak ataupun perubahan elemen, belum bisa untuk sekarang untuk online, harus melalui kelurahan semuanya. Jadi melalui kelurahan sesuai domisili nanti bisa ke sana untuk melakukan pengajuan cetak ulang KTP. Nah, itu ketentuannya untuk saat ini masih seperti itu. Yang baru. Kalau KTP rusak, dokumen pendukungnya apa aja, Mas, kalau mau mengajukan cetak ulang? KTP rusak, dokumen pendukungnya ya cuma KTP-nya itu, KTP-nya yang rusak sama kakak. Kakak juga dibawa ya? Iya, kan kalau rusak kan nggak bisa dibaca biasanya. Iya. Kan kalau nggak bisa dibaca kan nggak tahu nanti ini berapa, jadi bawa kakak bisa dicari oleh petugasnya. Nah, kalau misalnya KTP hilang, itu jangan lupa untuk membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, @Pramidia. Mohon maaf mengganggu waktunya, nggak apa-apa, emang tugas kita nggak sih? Iya. Mau tanya, pelayanan online di Dukcapil Surabaya ada atau enggak ya? Untuk Kak Pramidia ada, Kak, jelas ada. Kalau untuk pelayanan online namanya di Klampit New Generation, websitenya nanti bisa dicek di bawah ini. Itu untuk pelayanan onlinenya bisa pengajuan di situ. Tapi kalau ada yang pelayanan nggak bisa online, kayak tadi cetak KTP itu nggak bisa online, harus ke kelurahan. Sama pindah datang, pindah masuk Surabaya, sama juga pindah dalam kota itu nggak bisa online, harus ke kelurahan kelurahan tujuannya. Ya, jadi kalau pindah untuk pelayanan online itu ada ya, ada di situsnya KNG atau Klampit New Generation. Nanti bisa dicantumkan lah di sini alamatnya. Lalu yang kedua, ada juga nih yang nggak bisa diurus secara online, sifatnya kayak KTP sama pindah datang dan pindah dalam kota. Selain lainnya juga bisa langsung ke kelurahan aja untuk memastikan pelayanan apa aja yang sekiranya tidak bisa online. Atau kalau misalnya di online pun bisa langsung ngecek ya, Mas ya. Di situsnya itu kan ada tuh pengajuannya lengkap macam-macam. Nah, kalau sekiranya nggak ada di situ, kalau gitu tandanya tidak bisa diajukan secara online. Gitu. Selanjutnya @cynthia.eka. Min, mohon pencerahan, web yang digunakan untuk mendaftarkan catatan sipil itu apa ya? Ya tadi, Kak, untuk Kak Cynthia webnya secara online ya Klampit New Generation tadi. Untuk daftar catatan sipil itu kan, ini catatan sipil seperti apa dulu? Kan banyak, ada akte kelahiran, ada akte kematian, ada akte perkawinan. Nah, ini yang mana? Semua bisa online kalau itu. Yang nggak bisa online tadi kan cetak KTP sama pindah. Nah,
Jadi kalau misalnya Kak Cynthia ini kebingungan sekiranya catatan sipil itu ada apa saja sih yang bisa diurus melalui online atau website yang digunakan itu apa, bisa langsung datang ke alamatnya KNG tadi yang sudah dicantumkan. Benar. Lalu nanti lihat aja di situ tuh ada apa aja sih menu untuk pencatatan sipil. Ada kok menu kolom khusus pencatatan sipil. Iya, banyak menunya. Jadi kalau nggak ada di situ ya tandanya tidak bisa secara online. Kayak gitu ya Kak. Semoga menjawab. Lalu selanjutnya lagi dari @kakcynthia.eka. Bedanya SSW alpha dan kelampit itu apa ya, Min? Nah, bedanya SSW alpha dan kelampit. Kalau kelampit kan punya Dispenduk sendiri, program punya Dispenduk ya. Itu bikinan Dispenduk sendiri buat pengurusan permohonan administrasi kependudukan secara online. Kalau SSW alpha itu punyanya UPTSA. Jadi di sana itu untuk khusus perizinan aja, misal perizinan apa, pokoknya perizinan gitulah. Magang mungkin. Iya, magang mungkin bisa, terus perizinan usaha juga, nomor usaha juga bisa, izin, pokoknya segala bentuk perizinan. Kalau kelampit itu untuk segala bentuk administrasi kependudukan. Nah, gitu. Jadi sama-sama ini sih, sama-sama online ya, cuman kalau SSW alpha itu lebih ke perizinan ya Mas ya. Iya. Jadi yang diurusin itu nggak Dispenduk doang ya. Emang nggak ada di Dispenduk. Emang malah nggak ada di Dispenduknya Iya. gitu. Tapi kalau kelampit itu khusus permohonan tentang dokumen Iya, kependudukan benar. gitu ya. Nah, jadi kayak gitu ya Mbak perbedaannya. Jadi cukup beda sih ya. Beda banget. Beda banget. Kita lanjut nih ke topik tentang akte kematian dari Instagramnya @rahmafeda. Selamat pagi juga Mbak. Maaf saya mau tanya, untuk mengurus akte kematian itu apa bisa melalui online? Nah, untuk Kak Rahma Veda, untuk mengurus akte kematian bisa banget melalui online Kelampit New Generation. Jadi langsung aja masuk ke website Kelampit New Generation, nanti bikin akun, setelah bikin akun, bikin permohonan akte kematian. Nah, disiapkan syarat-syaratnya. Kalau untuk akte kematian itu syarat-syaratnya surat kematian, surat kematian dari rumah sakit, KTP atau kakak almarhum, sama KTP 2 orang saksi. Nah, itu udah bisa kok. Sekiranya untuk surat keterangan kematian ini Mas bisa dijelasin lagi nih, misalnya nih kejadian pada saat wafatnya itu tidak di rumah sakit, itu apakah boleh juga? Biasanya ada, kalau tidak ada surat kematian biasanya pakai namanya SPTJM. Iya, surat pertanggungjawaban mutlak, nanti yang ditandatangani di atas materai oleh keluarga. Oke, jadi kalau misalnya meninggalnya itu tidak ada surat keterangan kematian dari dokter gitu ya? Ya, nanti bilang aja ke kelurahan dulu tapi. Oh, bilang ke kelurahan dulu. Iya, nanti dicek dulu, kalau memang data-datanya itu emang nggak ada, nanti bisa pakai SPTJM, diganti SPTJM. Oke, sip. Jadi udah cukup jelas ya Mbak ya. Nah, ada lagi @rahma Cynthia. Halo Min, mau tanya, untuk pengurusan akte kematian yang hilang tuh bagaimana ya? Dulu sudah mengurus akte kematian tapi bentuk file itu PDF. Nah, kebetulan nih HP-nya tuh rusak, jadi otomatis file PDF-nya juga hilang, tidak ada salinan. Bagaimana ya mengurusnya lagi? Apakah harus datang ke Dispenduk? Kalau iya, persyaratannya apa aja? Nah, ini untuk Kak Rahma Cynthia mau tanya dulu nih, ngurusnya dulu ini lewat mana? Kalau lewat online atau ngurus sendiri mandiri? Nah, ini masih inget nggak username sama passwordnya? Kalau masih inget username sama passwordnya kan langsung bisa dicek di historinya, pasti ada kan di situ, nanti tinggal download lagi. Nah, kalau ngurusnya di kelurahan pasti masih nyimpen e-kitirnya kan, nanti bilang aja ke pihak kelurahan kalau akte kelahirannya PDF-nya itu hilang, jadi bawa e-kitirnya waktu ngurus dulu, nanti bakal dikasih kok sama petugas kelurahan. Oke, sip. Jadi gitu ya Mbak ya. Kita lanjut lagi nih tentang topik pembahasan KK atau kartu keluarga. Ignatius G. Mau tanya, apa betul KK yang baru itu warnanya putih, bukan biru atau hijau lagi? Benar banget. Jadi KK yang baru itu sekarang bentuknya emang kertas biasa, bukan kertas yang security printing. bukan yang security printing yang tebal yang warna biru dan hijau itu. Sekarang udah beralih ke format kertas biasa, dicetak mandiri, HVS 80 gram A4. Nah, yang biar tahu keasliannya kan di situ ada QR code-nya. Nah, itu bisa dicek, nanti di scan
Setelah di scan nanti bakal tahu ini beneran aktif atau Ya. asli atau enggak gitu. Jadi sekarang tuh sistemnya kalau kakak itu tuh di Sdukcapil itu akan mengirimkan file berupa PDF. Nah itu bisa dicetak secara bebas. Nah dengan ketentuan tadi HVS diutamakan 80 gram. Iya, 80 gram. 80 gram kayak gitu. Lalu selanjutnya Instagram @lalapo.16. Kak, untuk mengurus kakak biasa diubah ke kakak barcode QR kode gimana ya kak? Untuk mengurus kakak biasa diubah ke yang QR code, nanti bisa kalau memang bisa ada waktu bisa melalui online aja, nanti ke website Kelampit, nanti pilih menu permohonan cetak ulang kakak. Nah alasannya itu kakak belum berbarcode. Nanti kalau kesulitan untuk online bisa ke Balai RW. Sekarang kan juga ada pelayan di Balai RW kan ya, masih ada. Dan juga nanti atau bisa ke kelurahan, bilang aja mau cetak ulang kakak yang QR code. Oke, udah cukup. Kita tambah satu lagi kali ya. Nah ini mumpung masih ada nih satu pertanyaan nanggung tentang pindah masuk dari Instagram @didiksusilawati. Ngurus pindah masuk kakak Surabaya itu apa saja persyaratannya? Untuk Kak Didik ngurus pindah masuk kakak Surabaya itu persyaratannya tuh cuma satu sih, SKP WNI dari daerah asal. Nah itu syarat utamanya itu, tapi nanti pasti ada syarat-syarat lanjutan lagi ya. Nanti itu bakal dijelaskan oleh pihak kelurahan yang ada di pihak kelurahan tempat tujuan pindah. Ini bakal dijelaskan lebih lanjut lagi karena nanti yang akan bertanggung jawab untuk survei dan atau namanya itu outreach itu ada petugas kelurahan. Nanti syarat-syaratnya bakal dijelaskan lagi oleh pihak kelurahan. Tapi syarat yang pertama dan utama tadi SKP WNI dari daerah asal. SKP WNI. Jadi SKP WNI itu adalah surat keterangan pindah warga negara Indonesia. Jadi kalau misalnya sebagai contoh mau masuk ke Surabaya tapi pindahnya tuh dari Magelang mungkin ya. Nah, minta tuh SKP WNI dari Disdukcapil Magelang untuk dibawa ke Surabaya. Di kelurahan tujuan di mana kakak akan tinggal nanti di Surabaya atau pindah. Kayak gitu. Nah, setelah membawa SKP WNI dan juga KTP ya tentunya ya. KTP nanti oleh petugas kelurahan akan diarahkan lebih lanjut untuk metode dan mekanismenya seperti apa. Kayak gitu. Baik Sobat Dukcapil, tidak terasa sudah 15 menit kami menemani kalian dan juga menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke DM IG. Apabila sobat masih bingung dan mau menanyakan lagi terkait seputar Adminduk, bisa hubungi kami di DM Instagram @dispendukcapil.sby, @takondukcapilsub, atau dapat menghubungi kontak center kami di 03199254200. Saya Intan pamit undur diri dan juga Mas Fares pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.